Amanat dari Bapak Presiden dengan adanya Kementerian Transmigrasi berdiri sendiri itu ada 3 hal. Tahun 2024 Desember kita hanya mampu memberangkatkan 121 potensi mendaftar 7.000 kepala keluarga. Transmigrasi Patriot itu adalah transmigrasi ya yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang masih muda, terutama para mahasiswa. Kita sudah bekerja sama dengan universitas-universitas unggul di Indonesia, dengan UI, ITB, IPB, Undip, ITS, UGM, dan lain sebagainya. Didukung oleh BNI. Kalau berbicara transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk, ini ilmu geografi atau ilmu ekonomi yang saya dapatkan dulu di sekolahannya juga memindahkan ekonomi biar pemerataan ekonominya lancar. Tapi bagi Don Cuan ini menganggap bahwa program pemerintah ini adalah memeratakan cuan. Biar cuannya tidak di satu wilayah, terbagi mana, terbagi di sana, terbagi di sini, sehingga mendorong perekonomian Indonesia. Dan untuk membahas program pemerataan cuan di wilayah Indonesia ini telah hadir Wamen Transmigrasi, Bapak Wiwayoga Mauladi. Pak Wamen, apa kabar Mas? Baik. Pak, 45 wilayah menjadi prioritas. Ya. Bisa dijelaskan seperti apa sih program transmigrasi untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini? Amanat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan adanya Kementerian Transmigrasi berdiri sendiri itu ada 3 hal. Yang pertama, untuk membangun integrasi nasional. Karena dengan adanya perpindahan penduduk dari wilayah yang padat ke yang longgar, itu akan terjadi akulturasi budaya, pernikahan suku, pernikahan adat, sehingga menyebabkan terjadinya kekuatan di dalam membangun persaudaraan kebangsaan. Oh gitu. Yang kedua, untuk memberantas kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial. Karena dengan perpindahan jumlah penduduk itu ke daerah yang longgar, itu akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Data menunjukkan dari zaman Orde Lama sampai Orde Reformasi sekarang ini, Kementerian Transmigrasi telah berhasil melahirkan 1.567 desa, 466 kecamatan, 114 kabupaten kota, dan 3 provinsi baru, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan. Secara administratif kita serahkan kepada Kementerian Dalam Negeri, tetapi dalam fungsi pembinaan dan pengembangan potensi wilayah itu masih tugas dari Kementerian Transmigrasi. Dengan adanya desa, kecamatan, kabupaten, provinsi itu adalah strategi dalam penyebaran cuan. Ini konkret sekali nih Pak Wamen ya. Konkret gitu. Dari ini sudah menghasilkan 1.567 desa, 466 kecamatan. 114 kabupaten kota, 3 provinsi. Iya. Ini kalau bisa kayak bikin negara sendiri. Tapi ingat, ini tujuannya tadi yang disebutkan Pak Wamen menarik ini, untuk persaudaraan kebangsaan. Betul. Bukan ekonomi dulu sebenarnya. Betul. Jadi yang ketiga, amanat dari Bapak Presiden Prabowo itu adalah untuk membantu berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Karena kawasan transmigrasi ini dalam data statistik menunjukkan sebagai lumbung pangan nasional, terutama sentra produksi beras. Karena kebanyakan warga transmigran itu berasal dari Jawa dan Bali, mereka punya budaya menanam. Nah itu. Kalau di NTT mereka mempunyai budaya beternak. Karena mereka memiliki budaya menanam, bercocok tanam, maka di kawasan transmigrasi secara otomatis juga akan menjadi sentra produksi terutama beras.
Jadi tiga tujuan itu ya Pak, persaudaraan kebangsaan, pengentasan kemiskinan dan semuanya, terus kontribusi kedaulatan pangan. Ini inline dengan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto ya. Ya, jadi Kementerian Transmigrasi itu adalah untuk merealisasikan asta-cita Bapak Presiden Soeharto. Membangun dari bawah dan dari desa untuk keadilan, dan dalam rangka pembangunan itu kita ingin bahwa kedaulatan pangan, energi, air itu juga berasal dari kawasan transmigrasi. Pak Wamen, ini bisa dielaborasi nggak 45 wilayah menjadi program prioritas dari Kementerian Transmigrasi? Sebenarnya seperti apa sih 45 wilayah prioritas itu? Secara detail ada 619 kawasan transmigrasi dari zaman Orde Lama sampai sekarang. Potensi lahannya ada 3,1 juta hektar are. Di dalam program RPJMN 2025-2029 ini ada kawasan prioritas yang perlu untuk dikembangkan dalam rangka apa? Untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Model paradigma baru transmigrasi sekarang ini kalau dulu berorientasi kepada sentralistik dan top down. Kalau sekarang itu berorientasi kepada bottom up dan desentralisasi. Jadi kalau dulu sifatnya private, setiap kepala keluarga dalam kerangka reforma agraria diberikan penggunaan HPL tanah seluas 2 hektar, maka nanti rencananya kita akan mengkaji bahwa perlu ada manajemen aset yang kolektif yang tidak bersifat private antar kepala keluarga, tapi menjadi manajemen secara kolektif. Jadi seluruh kepala keluarga dengan sekian aset lahan dikelola secara bersama-sama sehingga akan terjadi distribusi keadilan ekonomi. Distribusi keadilan ekonomi, distribusi cuan yang merata, sehingga pertumbuhannya tidak hanya di wilayah-wilayah itu aja. Wilayah lain berhak untuk mendapatkan cuan-cuan ekonomi. Bayangkan kalau kemudian di wilayah-wilayah yang longgar tidak ada penduduknya, tidak ada program transmigrasi, potensi untuk hilang terjadi aneksasi kependudukan itu akan besar. Makanya program transmigrasi ini menjadi program untuk merekatkan nilai kebangsaan. Merekatkan nilai kebangsaan. Pulau Sipadan Sikitan tidak ada warga Indonesia. Sehingga hilang di tengah gitu peradaban. Iya. Pak, kalau transmigrasi patriot itu seperti apa sih Pak? Jadi gini. Transmigrasi patriot itu adalah transmigrasi ya yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang masih muda, punya jiwa patriot yang unggul, terutama para mahasiswa yang nanti akan kita terjunkan ke kawasan transmigrasi tertentu. Mereka kuliah, kita biayai, tetapi mereka juga harus bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi ekonomi, sosial, budaya di kawasan tersebut. Gitu. Karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara eskalatif dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil, yang punya inovasi, yang punya pemikiran jauh ke depan gitu. Tapi kita akan juga tetap untuk mengirimkan transmigrasi reguler karena di tahun 2024 Desember kita hanya mampu memberangkatkan transmigrasi sebanyak 121 kepala keluarga. Padahal yang mendaftar itu ada potensi mendaftar animonya 7.000 kepala keluarga. Itu animonya besar ya Pak? Besar, karena keterbatasan cuan Pak. Gitu. Saya pikir pemerintah nunjuk atau apa gitu enggak? Itu tidak. Memang dibuka untuk daftar gitu? Dibuka, iya. Secara sukarela. Sukarela ya? Iya, secara sukarela melalui program pemerintah. Tapi kalau ada yang merantau, yang tidak terdaftar bahwa dia sebagai calon transmigrasi dia namanya urbanisasi. Urbanisasi iya, daripada urbanisasi jelas ini ikut program pemerintah ya Pak. Iya. Terus ke daerah yang mempunyai potensi. Nah, diberikan lahan. Orang itu selama ini kan melihat udah gede dulu baru malah itu kesempatannya kecil untuk berkembang kan Pak. Iya. Tapi kalau melihat potensi di situ besar dan kompetisinya masih kecil,
dia jadi pionir nih, luar biasa ini. Kita menginginkan sekarang ini di titik-titik kawasan transmigrasi untuk mengembangkan potensi ekonomi. Apa saja potensi ekonomi yang unggul di sana nanti akan kita prioritaskan dan akan kita kerjasamakan dengan pihak swasta, corporate, dengan pelaku usaha, sehingga pusat pertumbuhan ekonomi itu akan semakin eskalatif terjadi di titik-titik di kawasan transmigrasi. Artinya nanti kalau transmigrasi tidak berkonotasi hanya sekedar pertanian, Pak? Atau gimana? Tidak. Sekarang ini yang sudah terjadi, misalnya di Sulawesi Barat. Itu para transmigrannya di daerah pesisir pantai, para nelayan. Oh, nelayan. Iya, dan itu sudah terjadi. Bukan hanya di sektor pertanian, tetapi juga maritim nelayan, peternakan, perkebunan, gitu. Jadi tergantung kepada kebutuhan dari pemerintah daerahnya. Karena sekarang ini beberapa kepala daerah seperti di Halmahera Selatan, Siak dan lain sebagainya datang ke kantor Kementerian Transmigrasi sudah menyediakan tanah agar mereka ditempatkan para warga transmigran baru di daerah asal tertentu dalam rangka apa? Untuk membuka lahan baru agar tumbuh kawasan ekonomi baru, di kabupaten tersebut. Oke. Gitu, Pak. Pak, kalau tadi di Desember 2024 peminatnya sampai 7.000. Sampai sekarang di 2025 sudah berapa, Pak? Nah, ini belum kita data. Saya rasa dengan adanya kementerian yang baru akan semakin meningkat. Terus peminatnya transmigrasi Patriot tadi gimana nih, Pak? Ya, sekarang ini sedang kita selesaikan finalisasi untuk kebijakan. Kita sudah bekerja sama dengan universitas-universitas unggul di Indonesia, dengan UI, ITB, IPB, Undip, ITS, UGM, dan lain sebagainya. Juga dengan universitas di kawasan transmigrasi untuk tempat pembelajaran jarak jauh. Dan akan kita realisasikan tahun depan. Tapi kemudian kita akan berusaha agar kalau dalam proses persiapan ini tidak ada masalah, dan tentu para pendaftaran juga akan semakin banyak. Nanti akan kita seleksi terutama para calon-calon transmigrasi patriot itu harus memiliki syarat. Satu, harus berjiwa patriot. Harus out of the box, ya kan? Harus keluar dari zona nyaman. Berjiwa patriot gitu. Jangan berorientasi setelah lulus menjadi pegawai ASN. Jangan dong. Tidak boleh begitu, ya kan? Karena memang tujuan awalnya tadi dia harus menjadi pionir. Ya, dia harus menjadi entrepreneur agar cuannya banyak. Ini yang penting. Jadi transmigrasi ini adalah pemerataan cuan yang ada di Indonesia, karena selama ini pemerintah menganggap cuannya hanya di wilayah-wilayah tertentu, padahal Indonesia begitu luas. Dan satu lagi menarik, saya tertarik dengan kalimat persaudaraan kebangsaan ini, wah terharu. Jadi kalau teman-teman yang pengen transmigrasi, jangan sekedar pengen cari penghasilan, tapi ini ada tujuan-tujuan mulia untuk bangsa Indonesia loh. Kalian harus berjiwa patriot. Begitu ya kira-kira, Pak? Betul. Dan cuannya bisa merata. Pak Wamen, terima kasih waktunya, karena waktulah yang memotong kita. Dan semoga ini menjadi manfaat, dan biar teman-teman nanti yang melihat ini, biar cuannya merata, kalian harus berani melakukan terobosan. Saya kira potensi di luar wilayah kalian ini mempunyai potensi yang besar, dan pemerintah melalui Kementerian Transmigrasi siap mendorong ini biar dapat cuannya banyak juga gitu loh. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Didukung oleh BNI.